Karena kan selama ini asumsi masyarakat tuh, aduh aku pengen punya rumah tapi kok ribet banget ya gitu loh. Saya berkomitmen untuk memajukan kembali rumah-rumah mangkrak, proyek mangkrak. Pengusaha ini, pebisnis di bidang properti ini, developer ini sudah mulai lesu dengan ekonomi yang seperti ini. Bertemu lagi di iPodcast. Waduh, ini spesial sekali nih di hari yang sangat berbahagia ini, bertemu lagi dengan Teh Yuta. Halo. Waduh, Kang Irwan. Ini langsung saja ini kita perkenalkan dan memperkenalkan diri langsung aja nih. Teh Yuta ini hadir di podcast pada kali ini dengan sangat-sangat wajah yang sangat glowing dan sepertinya cerah, membawa harapan yang cerah untuk kita semua nih. Alhamdulillah. Silahkan Teh Yuta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampurasun, warga Karawang, izin perkenalkan diri, saya Yuta Patwarini. Saya adalah brand ambassador dari klaster Geraha Amansari yang lokasinya ada di Rengas Dengklok di Kabupaten Karawang. Tepatnya di belakang RSUD Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, yang memiliki fasilitas-fasilitas klaster hunian dan strategis tentunya di kota Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Di sana saya selaku brand ambasadornya untuk memperkenalkan dan untuk mempublikasi ya, go public, supaya bagaimana caranya customer ini berminat di hunian klaster Geraha Amansari di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Gitu. Untuk identitas dan background saya sendiri adalah saya memiliki pengalaman di bidang properti sekitar 13 tahunan, Kang Irwan. 13 tahun saya basicnya adalah kebetulan papa saya adalah pemborong di Karawang. Beliau pengusaha dump truck. Jadi di situ beliau adalah kalau dulu ada namanya dump truck Dirgantara. Dirgantara PT-nya Naga Purnama itu bergeraknya di bidang pengangkutan jasa angkut ya, sama memborong di rumah. Nah, dari situlah saya diajarkan basic-basic bisnis oleh almarhum papa saya. Lalu saya di situ bergeraknya, awal mula saya menjadi supplier dahulu, Kang Irwan, supplier di proyek. Lalu saya mencoba untuk di bidang agent properti, kepala agent. Saya waktu itu megang beberapa proyek dari Karawang, Bekasi, Purwakarta sampai dengan ke Subang. Gitu. Jadi memiliki marketing yang saya kerahkan ya, saya kerahkan di proyek-proyek saya ketika itu. Seperti itu, berawal dari situ. Nah, saya sempat mengikuti ajang Dewan Caleg di Kabupaten Karawang. Lalu saya sempat agak-agak ngerem di proyek, agak-agak saya rem. Lalu kebetulan di tahun 2026 saya digandeng kembali oleh Bank BTN untuk masuk ke divisi waktu itu acaranya investor gathering, Kang Irwan. Divisinya adalah divisi perumahan mangkrak ya. Jadi visi dan misi saya di situ adalah saya ingin membumingkan kembali dan melariskan kembali ya, lebih tepatnya menggugah kembali untuk masyarakat di Kabupaten Karawang ini untuk membeli properti gitu. Jadi saya di situ bersama tim BTN, saya berkomitmen untuk memajukan kembali rumah-rumah mangkrak, proyek mangkrak yang istilahnya gini loh, pengusaha ini, pebisnis di bidang properti ini, developer ini sudah mulai lesu dengan ekonomi yang seperti ini. Nah, saya di sana direkrut oleh Bank BTN untuk berusaha untuk menyemangati
dan memberikan pemahaman bahwa ayo bangkit lagi properti di Kabupaten Karawang, khususnya ya, baik di Bekasi, Purwakarta maupun Subang, gitu kan, untuk terus mengembangkan dan terus berekspansi mungkin ya, dan berkolaborasi dengan pemerintahan di saat ini dengan kebijakan-kebijakannya yang tentunya mungkin sedang disesuaikan, Kang, disesuaikan di bidang di ranah properti. Itulah mengapa saya memiliki visi dan misi tersebut untuk di bidang ini, gitu kan. Ini sepak terjang Teh Yuta nih yang selama 13 tahun lebih. Iya, bergerak di bidang properti ini udah nggak bisa diragukan lagi. Ini pokoknya apapun proyek propertinya kalau udah dipegang Teh Yuta, udah pasti maju dan berkembang. Masih belajar, Kang, masih belajar. Karena di sini saya memiliki panggilan hati mungkin ya, ketertarikan di situ dikolaborasikan dengan skill saya di bidang proyek, gitu kan. Entah kenapa nih, ketika kita masuk ke proyek itu kayak nyandu gitu loh. Jadi ketika sudah mulai agak ngerem sedikit, tapi disemangatin lagi, saya jadi berkobar lagi di situ, gitu kan, memiliki tantangan tersendiri gitu di bidang proyek. Nah, saya lihat ini sendiri juga di bidang properti ini, masalah perizinan, lalu juga legalitas, masalah lahan, ini kan salah satu menjadi kendala ya, dan juga masalah BI checking, gitu ini, kan. Orang minat pengen punya rumah pasti banyak, betul, pasti pengen, betul. Ibarat burung aja punya sarang, masa kita manusia nggak punya rumah, masih ngontrak mulu. Nah, betul. Ini kepengen banyak pasti, tapi kan kendala-kendalanya ini Teh Yuta ya. Iya, betul. Jadi terakhir itu Bapak Menteri kita Pak Marwar Sirait itu sempat ada kunjungan ya Kang Irwan ya di Kabupaten Karawang, ke Pemda Karawang kalau nggak salah waktu itu ya. Dan beliau melihat apa saja sih kendala di lapangan ketika kenapa ini proyek segini banyaknya kok mulai agak-agak ngerem gitu ya, yang seperti yang saya bilang itu tadi. Nah, disitulah ditemukan salah satu kasus yaitu kendala di BI checking. Karena kan memang ya masyarakat kita ini, ya mohon maaf ya Kang, banyak yang terkendala di pinjol, di pinjaman-pinjaman yang saat ini tuh sudah menjamur banget gitu ya. Sehingga ketika masyarakat kita ini ingin mengambil rumah, namanya sistem BI checking dislik gitu kan, namanya kena deh. Ya kan, kena di BI checking tersebut yang nanti akan berpengaruh ke dalam pengajuan nasabah bank itu sendiri gitu kan. Nah, nanti di situ barulah ada tahap konsultasi terhadap mungkin entah marketingnya atau developernya yang berusaha untuk membantu untuk pengajuan nasabah itu sendiri ke banknya. Gitu. Nanti di situ ada kita solusi-solusi tersendiri ketika masyarakat ingin mengambil rumah, oh ternyata kena BI checking. Bahkan waktu itu ada wacana, ini baru wacana ya Kang ya, belum realisasi, belum terrealisasi. Ada wacana bahwa BI checking itu akan diputihkan. Nah, kita sama-sama kita dorong, kita mohon bantuannya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun pemerintahan Jawa Barat supaya terrealisasi untuk BI checkingnya itu diputihkan, karena nanti ketika itu semua terjadi itu adalah salah satu solusi jitu, solusi yang sangat-sangat membantu di masyarakat gitu. Makanya di samping itu juga proyek yang mangkrak ini selain bukan hanya faktor turunnya daya beli masyarakat ya yang membuat proyek-proyek ini agak sedikit lesu gitu kan. Di samping BI checking, faktor lesunya daya beli gitu kan, maupun faktor di mana saya lihat kondisinya adalah masyarakat ini sudah mulai teralihkan dan terfokuskan terhadap
program-program yang contoh, mohon maaf sekali, contoh itu adalah makan siang gratis MBG maupun program koperasi merah putih. Jadi di situ istilah kata nih, ada gula ada semut. Masyarakat kita kan latah gitu ya, ketika orang ada di situ semua ada di situ gitu kan. Nah otomatis nih lahan-lahan bisnis yang project ini mulai ditinggalkan gitu. Padahal ketika kita mulai beralih ke properti itu sendiri, kayak saya nih Kang, contoh, saya kemarin ditugaskan ya sama Bapak untuk dari partai untuk maju nih di caleg. Saya kan udah mulai, ya sudahlah saya agak ngerem-ngerem sedikit gitu kan di properti. Nah tapi kalau saya lihat kansnya di properti ini sendiri, ketika masyarakat sudah mulai beralih ke program-program yang lain, saya lihat di sini tuh harus dikembangkan justru gitu. Justru harus kita yang memulai gitu loh. Jadi jangan sampai ini tuh ditinggalkan, karena yang namanya rumah itu kan juga salah satu kebutuhan primer ya untuk masyarakat gitu kan. Gak mungkin lah orang tuh apalagi di Karawang ini kan gak seperti di kota-kota besar ya, yang habit dan gaya hidup masyarakatnya contoh kayak tinggal di apartemen, nyewa di mana gitu kan. Kalau kita kan di sini masih berupa hunian rumah klaster ataupun subsidi gitu ya. Masih seperti itu budaya masyarakatnya. Jadi kalau menurut saya, ayolah kita mulai dikembangkan lagi, di bahasa Karawang sininya tuh dilekenin lagi gitu loh. Dilekenin lagi dengan perjuangan-perjuangan yang harus ekstra luar biasa, meskipun tantangannya itu orang project itu kan senang tantangan ya, senang tantangan, senang harus berjuang di situ gitu loh, di bidang project itu sendiri, supaya kelesuan-kelesuan ini tuh mulai teratasi gitu loh Kang. Ini menurut saya ya, menurut pandangan awam saya gitu. Karena memang kalau bicara Karawang nih, iya. Yang mungkin secara UMR aja tinggi. Iya, setelah kota Bekasi. Tidak hanya yang butuh itu pribumi, bahkan pendatang pun butuh. Pasti datang ke Karawang atau datang ke sini. Pasti yang dicari apa? Rumah. Betul, hunian. Bahkan ada program unggulannya Pak Presiden, itu namanya KPP Kang. KPP ini adalah program yang khusus untuk masyarakat, bunganya hanya 6%, itu selama 5 tahun. Itu pinjaman baik itu untuk developer maupun kontraktor, untuk pembangunan, untuk masyarakat, itu sangat diinikan ya, sangat diunggulkan gitu loh kalau di Bank BTN itu sendiri gitu. Makanya bagaimana caranya kita ini update terus ilmu kita di bidang properti dan di bidang perbankan itu sendiri. Karena program dari istilahnya ganti dinasti kekuasaan itu ganti lagi untuk programnya itu sendiri gitu loh Kang. Jadi, nah ini rumah yang Geraha Amansari. Nah ini yang apa nih? Yang Teh Yuta saat ini sedang dibumingkan. Iya. Jadi Geraha Amansari ini yang lokasinya di belakang RSUD Rengas Dengklok Kabupaten Karawang, yaitu klaster Kang, klaster yang lokasinya sangat strategis ya, di belakang rumah sakit. Itu ada tipe 3060 dan juga ada tipe 4572. Itu untuk saat ini ada yang ready stock Kang. Ada sekitar beberapa unit itu ready stock. Sekarang sisa 4 unit yang bisa dibeli sama konsumen. Itu harganya tuh lagi promo 30% turunnya. Jadi cuman 275 juta nilai untuk KPR-nya ya. Jadi kebayang dong cicilannya itu 30 tahun itu cuma 1,7. 1,7, iya. Tenor 30. Tenor 30 tahun. Dan ini spek bangunannya itu sudah sangat tinggi Kang. Untuk lantainya itu sendiri udah pakai granit yang bagus banget. Lalu juga untuk kusennya itu sudah tidak kayu, kusennya itu sudah kusen aluminium. Dapurnya sudah ditutup. Lalu juga sudah ada laundry room di belakangnya. Untuk toiletnya juga sudah memakai toilet duduk, penuh dengan
tembok dinding gitu ya, dindingnya sudah ditembok double dinding. Lalu dindingnya juga sudah di keramik di dalam toiletnya. Oh, full keramik. Full keramik. Di kamar mandi. Iya. Lalu juga sudah ada gratis AC, gratis kanopi. Lalu juga sudah keluar airnya, sudah ada pompa airnya. Udah air juga. Jadi sudah siap huni. Carportnya pun sudah di plester gitu loh. Jadi kalau punya mobil, punya motor itu bisa langsung masuk ke dalam. Kayak gitu. Itu top banget. Tinggal bawa buntelan doang dari rumah. Betul. Nanti untuk pengajuannya pun Kang, kita tuh punya PKS ya, perjanjian kerjasama dengan Bank BTN Purwakarta. Di sana yang kepala cabangnya itu oleh Bapak diduduki oleh Bapak Jajang Somantri. Pak Jajang ini memimpin di Bank BTN Purwakarta. Beliau dengan cekat dan dengan terbaik lah ya, memiliki visi dan misi juga untuk memajukan proyek-proyek di Karawang, Purwakarta ya, untuk supaya masyarakat ini bisa bisa dengan mudah dan dengan tidak ribet gitu ya mengajukan KPR, karena kan selama ini asumsi masyarakat tuh aduh aku pengen punya rumah tapi kok ribet banget ya gitu loh. Nah makanya ini solusi dari Bank BTN Purwakarta ini menjadikan masyarakat ini dimudahkan gitu dalam proses pengajuannya, pemberkasannya dan lain-lain. Pokoknya Bapak Kepala Cabangnya ini banget deh, juara banget ya kalau saya lihat ya. Orangnya itu. Pokoknya kalau emang niat pengen beli rumah ACC langsung. ACC langsung, insya Allah, insya Allah. Gitu. Jadi semua kan ada di ini ya, selain kebijakan di bank, perbankan itu sendiri salah satu yang memiliki otoritas itu kan kepala cabangnya ya, Kang Irwan ya. Jadi kalau misalnya kita istilahnya rajanya di situ gitu kan, rajanya ya kepala cabangnya itu gitu kan. Makanya saya sendiri nih yang sudah istilahnya jatuh bangun dan asam garam di bidang properti gitu kan. Saya kalau melihat bank juga cabang, saya lihat dulu nih, ini kepala cabangnya siapa ya? Gitu, karena itu akan berpengaruh nanti ke proses pengajuan konsumen saya. Gitu kan, ketika saya lihat, waduh, kepala cabangnya, aduh gitu kan. Mendingan saya tarik berkas, saya pindahin ke kepala cabang yang enak gitu loh. BTN Purwakarta. BTN Purwakarta pastinya gitu. Kalau yang saya lihat seperti itu ya Kang. Karena saya juga sudah lumayan lama tuh Kang. Saya kerjasama dengan pihak terkait di Bank BTN Purwakarta ya. Ada salah satu teman saya yang memang di situ memang dia tuh ketika dia ada di Purwakarta, saya ikut ke Purwakarta. Beliau nanti ke Subang, saya ngikutin lagi ke Subang karena supaya saya ini dimudahkan gitu kan, dimudahkan PIC-nya tuh beliau gitu loh. Jadi pas beliau itu sekarang ada di Purwakarta, langsung Yuta, ayo kita ke Kacap yuk gitu kan. Ya udah saya jadi semangat kan di situ, ya udah yang penting Kacapnya kepegang, konsumen aman gitu kan, konsumen punya rumah dibantu. It's okay gitu, nggak ada yang nggak mungkin, pasti dapat rumah semua warga Karawang gitu loh Kang. Ini secara keunggulan nih rumah yang Geraha Amansari. Spesifikasi, udah speknya sudah tinggi. Udah jempolan. Iya, udah jempolan. Tapi DP-nya berapa teh Yuta? 0 DP. 0. Jadi kalau yang untuk ready stock ini Kang, hanya booking aja 2 juta. Sampai dengan terima kunci. Lalu nanti akad, setelah akad terima kunci sudah tinggal cicil aja. Udah gitu. Dapet AC. Gimana, nggak kurang enak ya kan? Mau pilih di mana lagi coba? Nggak ada lagi. Lokasi juga. Lokasi strategis. Ya, betul. RSUD Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, kayak gitu. Jadi angsuran ini sampai 30
Tenor bisa sampai 30 tahun tergantung dari umur nasabah yang mengajukan. Semakin muda ya tenornya akan semakin lama. Gitu, semakin berusia ya tenornya akan semakin sebentar gitu. Ya dari 5 estimasi tahun. di 15 20. Ya, so-so segitulah ya. Tapi ini baru ya pemerintah nih baru meng-ACC sampai 30 tahun. Di 30. Betul. Di sini ada dari 5 tahun, dari 10 tahun, 15 tahun sampai dengan 20 tahun ya. Ini 20 tahun Kang, sorry. Enggak 30, 20 tahun. Gitu. Seperti itu. Di sini sih kalau di press list ini ada diskonnya Kang. Tapi karena kita lagi promo, jadi diskonnya dihilangkan, hanya booking saja. Gitu. Keren, luar biasa. Iya. Berarti ini terpilihnya Teh Yuta menjadi ambasador ini. Brand ambasador. Ini udah bukan sekedar tunjuk doang, karena memang kiprahnya udah melalang buana di properti. Udah jatuh bangun Kang, lebih tepatnya ya. Udah ngerasain yang namanya dikeroyok LSM. Udah didateng-datengin wartawan. Udah nemuin developer nakal. Udah juga gitu kan. Jadi buat saya ya sudah, saya harus bertarung di situ karena memang udah takdirnya saya ada di situ gitu loh. Jadi ketika saya melihat situasi yang seperti ini, memang awalnya mungkin saya yang sebagai seorang perempuan sendiri gitu kan, perempuan sendiri saya tarung di lapangan gitu kan, saya awalnya memang agak kok begini ya gitu. Tapi makin kesini saya semakin kebal. Gitu, saya semakin kayak aduh LSM lagi, aduh ini lagi gitu kan. Cuman ya sudah sejalani aja, saya jadi semakin menikmati untuk sekarang ini gitu. Jadi dengan owner saya ini meminta bantuan saya untuk ayo Tak, kamu jadi brand ambassador aja gitu loh untuk kita, untuk sebagai kamu istilahnya sebagai penjembatan ya, sebagai public relationnya di project-project, khususnya project-project yang sudah mulai lesu gitu loh Kang, yang nanti kita boomingkan lagi, kita lakuin lagi gitu loh, sehingga semangat-semangat developer-developer ini yang memang niat tulus dan memang mereka ini memang bidangnya di situ terus aja dikembangkan gitu loh. Karena kan oknum-oknum yang sebenarnya ada di pihak developer itu kan sebenarnya nggak semua seperti itu ya. Hanya segelintir orang yang memang memanfaatkan situasi yang memang tergiur sama uang instan, Kang Irwan. Uang instan yang sebenarnya itu kan nggak berkah gitu ya. Nggak berkah dan mereka cuman ngejar oh iya pencairan, oh iya ini hanya untuk ini, lalu nanti gaya hidup yang hedon, yang glamor. Nah kalau saya di situ alhamdulillahnya saya masih ngerem Kang, saya masih mikir saya jangka panjang loh ada di situ gitu loh. Ketika saya mencari nafkah di situ ya otomatis kita harus cari aman dan cari berkah kan Kang di situ gitu kan. Makanya saya berpikir alangkah disayangkan ketika kita yang berkecimpung di situ, padahal Kang, kalau Akang mau tahu, orang project, orang properti, developer itu ruang lingkupnya dia juga. Nanti ketemu-temu lagi, yang ini ketemu yang ini, yang ini ketemu yang ini. Kebayangkan kalau kita blacklist, kita kayak apa? Rasanya itu mematikan langkah kita sendiri gitu kalau menurut saya. Nah, Bank BTN pun sama Kang. BTN itu ngeling loh seluruh Indonesia, nasional. Itu yang namanya kepala cabang kalau Akang mau tahu. Misal kepala cabang A ditugaskan ke Kota Karawang, ditugasin lagi nanti di Purwakarta, dia di rolling Kang. Nanti pas kita udah ke anak cabangnya, kita ketemu lagi sama dia juga. Gitu loh, saya ngalamin Kang. Saya ngalamin waktu pas di BTN Karawang, saya waktu itu ada urus juga proyek saudara saya. Beliau waktu itu kepala cabangnya dipindahkan ke Manado. Pamit sama saya, ternyata sekarang mangkrak proyeknya. Beliaunya hubungin saya lagi, Mbak Yuta tolongin, Teh Yuta tolongin, ini gimana proyeknya, kemarin saya di ACC-in beliau. Waduh, tepok jidat saya. Aduh, saya lagi deh tugasnya deh kalau udah gini. Saya tuh kayak dokter jadinya Kang, dokter perumahan-perumahan mangkrak. Ketika ada developer yang itu, pihak banknya langsung Teh Yuta tolongin. Gitu kan, tapi ya udah mau gimana lagi, saya tahu historinya, soalnya saya tahu sejarahnya gitu loh. Makanya saya bilang di sini kita ini para
para pelaku proyek gitu ya, pelaku di properti di sini, mohon banget deh supaya jaga nama baik masing-masing gitu loh. Jangan sampai kita ini disebut di orang bank, di mana kita tuh jadi blacklist gitu loh Kang. Karena mereka tuh dia juga, mereka tuh kayak kemarin saya, gimana? Di circle yang sama. Ketemu lagi. Yes. Jadi kayak kemarin saya diundang oleh Bank BTN ya di investor gathering. Itu isinya orang yang sama dari puluhan tahun lalu saya kenal. Bapak ada di sini, Koko ada di sini gitu kan. Dia juga gitu. Jadi saya pikir kok sayang banget ya ini orang-orang yang berkecimpung di situ kalau dia sampai merusak nama baik dia sendiri ketika ketemu kan malu kan. Ketika ketemu oh iya gitu kok. Kalau saya sih daripada saya jelek di pihak BTN ataupun di pihak di pihak saya yang ada di situ, saya mendingan saya didik lagi itu marketing. Saya didik lagi orang-orang yang ada di tim saya gitu supaya gimana caranya kita jadi profesional. Kita jadi orang yang berkecimpung di situ tapi kita betul-betul mengasah skill kita gitu kan, mengasah kemampuan kita. Gimana caranya kita bisa bantu konsumen tapi kita tetap berhubungan baik dengan pihak-pihak bank yang terkait. Mereka bisa jadi saudara kok Kang. Mereka bisa jadi sahabat. Mereka bisa jadi, bahkan saya ada salah satu orang bank yang saya anggap bapak yang saya kalau misalkan ada kendala apapun, Pak, saya ada kendala developer mana itu? Nanya. Ini Pak developer ini, oh ya sudah nanti saya yang tanganin. Jadi dia jadi penengah saya, dia jadi kayak penyelamat saya gitu kan di kala saya ada kendala. Di lapangan itu kan kendalanya banyak banget ya Kang ya. Apalagi saya perempuan yang single fighter yang benar-benar saya bertarung sendiri gitu kan. Saya kalau lagi galaknya lebih galak daripada lelaki Kang. Saya kalau lagi debat saya gitu di lapangan. Saya nggak peduli dia lelaki atau perempuan gitu. Kalau nggak bener, saya bilang gitu kan. Cuman ketika saya mentok, ketika saya dipelintir-pelintir gitu kan, diputar balik fakta saya akan minta tolong dengan pihak-pihak bank yang memang kesayanya memang ada ada kedekatan secara ini loh. Kadang-kadang kan kita kan kayak oh iya itu kayak bapak saya loh gitu kan. Saya nganggap kayak orang tua saya sendiri gitu kan. Nah hal-hal yang seperti itu yang harus kita jalin benang merahnya sampai dengan proyek itu sukses Kang. Kayak gitu. Kita harus kerja tim. Kita nggak bisa kerja sendiri di proyek tuh Kang. Nggak bisa egois. Dan uang pun harus dibagi-bagi. Kita nggak bisa egois, oh gue pengen kaya sendiri yang lain gak dapat duit, itu gak bisa kayak gitu. Makanya bisa kelihatan di project dan di properti Kang yang langsung kayaknya itu langsung drastis, naiknya itu langsung drastis, itu turunnya juga sakit banget. Naik drastis nih. Yes. Ketika terjun di properti, kelihatan mobil mentereng, rumah di mana-mana, ya kan? Yang cewek-cewek langsung head on gayanya, ya kan? Langsung. Saya banyak teman yang kayak gitu. Saya cuman ketawa doang. Teman saya sering bilang, kamu orang project, kamu orang properti, tapi kamu sederhana banget ya. Istilahnya ngegembel. Kalau saya bahasa saya ngegembel Kang. Karena ketika saya belusukan, saya ke pelosok-pelosok, saya ke pasar-pasar, saya nggak mau kelihatan hedon. Saya nggak mau ini namanya pakai blazer gini, nggak mau. Karena saya pengen masyarakat itu tahu bahwa saya bantu masyarakat, saya ada di pihak ibu loh. Saya nggak ada di pihak developer. Saya memposisikan diri saya seperti itu. Saya pakai sendal jepit kalau kemana-mana. Bahkan bos saya sampai geleng-geleng kepala, aduh si Yuta bener-bener. Beda lagi kalau saya ke bank ya, kalau saya ke bank saya harus rapi. Ini saya habis ini mau meeting sama kepala cabang bank, saya harus rapi gitu kan style saya. Itu harus bisa dibedakan. Jangan kalau kita ke pasar kita hedon, ya kan? Terus kita pakai emas sampai kayak toko emas berjalan gitu kan, bulu mata cetar tapi otak kita kosong. Kita nggak bisa bantu orang, kita nggak bisa bantu konsumen. Gitu loh. Yang saya harapkan adalah ketika masuk ke tim, ya kan kita bisa dijadikan konsultan buat mereka. Kita bisa bimbing mereka, bisa mengarahkan dengan baik tanpa harus kita bermain uang di situ.
gitu. Karena kalau kita udah bermain uang, Kang, mohon maaf, nggak ada keberkahan di situ dan pihak bank pun tahu, gitu loh. Mereka tuh bukannya nggak tahu kok, mereka tahu. Mereka tahu kendala di lapangan apa. Bahkan mereka lebih lihai daripada kita, gitu. Makanya salah kaprah ketika kita ini yang berkecimpung di properti, kita ini yang berkecimpung di proyek, kita tidak menjalin hubungan baik dan tidak menjalin benang merah sama pihak bank. Itu salah kaprah sekali. Karena disitulah letak seninya ada di situ, hubungan baiknya ada di situ, Kang. Kayak gitu.